Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan masuk di dalam renungan malam bersama Gereja GSJ Elim Kenarilang. Dan malam hari ini saya akan masih di momen yang Paskah ini, saya mau bicara kepada kita tentang kuasa dari Paskah itu sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan membawa kita untuk melihat beberapa ayat, 2 ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita semua saudara-saudaraku. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang menjadikan kita hari ini punya keyakinan bahwa Paskah itu punya suatu kuasa yang luar biasa. Paskah mempunyai makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan peristiwa kebangkitan Yesus inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Saudara coba bayangkan kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Saudara coba bayangkan kalau seandainya Kristus disalib dan Dia dikuburkan dan Dia tidak dibangkitkan, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi? Rasul Paulus bilang, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, maka sia-sia saya berkhotbah malam ini. Saya menyampaikan apa yang saudara dengar hari ini. Sia-sia saudara membaca Alkitab. Sia-sia pendeta-pendeta berbicara di mimbar-mimbar. Sia-sia saudara setiap hari Minggu beribadah. Sia-sia tiap pagi mungkin saudara berdoa. Sia-sia malam-malam saudara berdoa. Sia-sia saudara membaca Alkitab. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya kebangkitan Kristus, maka Paskah mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Bukan sekedar perayaan saudara-saudara. Paskah bukan sekedar hura-hura. Paskah bukan sebatas hanya seremonial saja saudara-saudara. Tapi dengan kebangkitan Kristus, maka Paskah mempunyai makna yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga saudara-saudaraku, Rasul Paulus bilang, yang saya kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya saudara-saudara bahwa kebangkitan Yesus mempunyai makna. Kebangkitan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Kebangkitan Yesus mempunyai power yang luar biasa. Sehingga saudara-saudaraku, Rasul Paulus bilang, yang saya kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau begitu saudara-saudaraku, kuasa apa yang ada di dalam kebangkitan Kristus? Kuasa apa yang bisa kita jumpai di dalam kebangkitan Kristus? Kuasa apa yang ada di dalam Paskah? Sehingga Rasul Paulus bilang, yang saya kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Malam hari ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Paskah mempunyai kuasa untuk melahirkan kita kembali. Sekali lagi, Paskah mempunyai kuasa untuk melahirkan kita kembali. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, yang saya kehendaki, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena melalui Paskah, melalui kebangkitan Yesus, kita dilahirkan kembali. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 1 Petrus 3 ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara garis bawahi ini,
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Rasul Paulus bilang, saudara-saudara, dia berkata bahwa melalui kebangkitan Yesus, kebangkitannya telah melahirkan kita kembali. Artinya saudara-saudara bahwa Paskah mempunyai kuasa untuk melahirkan kita kembali, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang Paskah, Paskah bukan hanya sekedar soal makan-makan. Paskah bukan hanya sekedar soal kita mencari telur Paskah. Paskah bukan hanya sekedar lomba-lomba Paskah, bukan hanya sekedar bicara tentang pawai, bukan hanya sekedar bicara tentang ada pawai obor dan lain-lain. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang paling penting adalah Paskah mempunyai kuasa untuk melahirkan kita kembali, saudara-saudara. Paskah melahirkan kita kembali. Paskah akan membuat kita mengalami kuasa, mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya kita semua tahu bahwa lahir baru itu sangat penting. Itulah sebabnya saudara-saudara, satu kali seorang Farisi, seorang yang ahli kitab, malam-malam dia bertanya kepada Yesus, Yesus, apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk kerajaan surga? Dia ahli kitab. Dia sudah tahu saudara-saudara tentang kitab-kitab. Dia sudah paham tentang firman Allah. Dia sudah paham tentang kitab-kitab Taurat. Tapi satu kali saudara-saudara, dia bertanya kepada Yesus, Yesus, kira-kira apa yang harus saya perbuat supaya saya masuk surga? Apa yang Yesus katakan? Yohanes 3 ayatnya yang ketiga berkata, jawab Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak melihat kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak melihat kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang merayakan Paskah, orang yang merayakan kebangkitan Yesus, adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Kenapa? Karena melalui kelahiran Yesus, Alkitab berkata, kelahirannya melahirkan kita kembali, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada kita secara singkat malam hari ini melalui renungan singkat malam ini. Kenapa Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa apa yang ada di dalam kebangkitan Yesus, sehingga Rasul Paulus punya keyakinan, punya keinginan yang begitu kuat untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama tadi, kuasa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Karena kita bisa melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai ayat 10, kita bisa mendapati di situ bahwa melalui kuasa Paskah, melalui kebangkitan Yesus memberikan kepada kita jaminan kepastian keselamatan, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sekali lagi, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara garis bawah ini, maka kamu akan diselamatkan. Lalu ayatnya yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Rasul Paulus
punya keinginan yang begitu luar biasa untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Karena saudara-saudaraku, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita, menurut catatan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10, pasca kebangkitan Yesus memberikan kepada kita jaminan keselamatan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang saya bingung. Kenapa saya bingung, saudara-saudara? Karena masih banyak orang Kristen yang kalau kita ketemu hari ini, tanya seandainya kalau mati malam ini kemana? Mati besok kira-kira kemana? Mereka bingung. Mereka tidak tahu kalau mati hari ini mereka kemana. Kenapa saudara-saudara? Karena bertahun-tahun mereka merayakan Paskah. Bertahun-tahun mereka merayakan kebangkitan Yesus. Tapi mereka sendiri tidak mengerti kuasa apa yang ada di dalam kebangkitan Yesus. Padahal ayat ini berkata, kalau kita percaya kepada Dia, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian, maka Alkitab berkata, kita diselamatkan, saudara-saudara. Jadi Paskah mempunyai kuasa untuk memberikan keselamatan, kepastian keselamatan kepada kita. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang yang telah percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, keselamatan itu, saudara-saudara, bukan mudah-mudahan bagi kita. Tapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan adalah suatu kepastian bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut mati, saudara-saudara. Amin. Kapan saja kita mati, kita percaya bahwa kalaupun kita mati malam ini, kita sudah mempunyai kepastian keselamatan. Keselamatan itu tidak mudah-mudahan, saudara-saudara. Keselamatan itu adalah suatu kepastian bagi kita, orang-orang yang percaya sungguh kepada Yesus. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayatnya yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kuasa apa yang ada di dalam kebangkitan Kristus? Kenapa Rasul Paulus begitu punya keinginan yang kuat untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Karena di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tapi keselamatan itu adalah sebuah kepastian kepada Dia. Jadi saudara-saudaraku, sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengingatkan kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kuasa Paskah itu memberikan jaminan, kepastian, keselamatan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, kenapa Rasul Paulus punya keinginan yang kuat untuk mengerti, untuk memahami kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya? Karena saudara-saudara, kebangkitan Kristus selain memberikan kepada kita jaminan keselamatan, selain memberikan kepada kita kuasa untuk melahirkan kita kembali, yang ketiga yang saya bisa sampaikan kepada jemaat Tuhan malam ini, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Ayat 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Saudara garis bawah ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sekali lagi, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus punya keinginan yang kuat untuk mengerti dan memahami kebangkitan Kristus? Karena di dalam kebangkitan Kristus kita diberikan kemenangan, saudara-saudara. Kita diberikan kemenangan. Alkitab berkata bahwa di dalam kebangkitan Kristus, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh kebangkitan Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Kita ini seharusnya mati, kita ini seharusnya binasa, kita ini seharusnya ada di neraka akibat dari dosa-dosa kita, saudara-saudara. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang baik, tidak ada satu orang pun yang suci, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya, saudara-saudara. Bahkan firman Allah berkata kesalehan manusia itu seperti kain kotor, sesuci-sucinya manusia di hadapan manusia, saudara-saudara, siapapun dia, sesale-salenya dia. Alkitab berkata bahwa kesalehannya itu seperti kain kotor. Dan akibat dari dosa itu, saudara-saudara, bahkan kita semua, Alkitab berkata kita dikandung di dalam dosa, kita diperanakan di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu, maut telah menguasai kehidupan kita, saudara-saudara. Kita semua ini selayaknya ada di neraka. Kita semua ini sudah tidak berdaya. Kita semua ini sudah binasa, saudara-saudara. Tapi kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, Alkitab berkata memberikan kemenangan kepada kita. Karena kebangkitannya telah mematahkan sengat maut. Kebangkitannya telah meruntuhkan kuasa maut. Kebangkitannya telah menghancurkan kuasa maut. Dan kemenangan telah diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, bahkan ayatnya yang ke-27 berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kita bersyukur, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Allah kita hidup, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengingatkan kita, semua nabi punya hari lahir, semua nabi punya hari mati, tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Hanya Yesus yang punya hari di mana dia naik ke surga. Hanya Yesus yang kita memperingati hari kebangkitan dan kenaikannya. Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan Alkitab berkata, kemenangan telah diberikan kepada kita melalui kuasa kebangkitannya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saya sekali lagi mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita merayakan Paskah hanya sekedar kita merayakannya. Walaupun saat ini mungkin kita merayakan Paskah dengan sederhana, saudara-saudara. Tidak seperti biasanya ada perlombaan-perlombaan. Tidak seperti biasanya ada pawai-pawai. Tidak seperti biasanya kita merayakan dengan piknik dan lain-lain. Dan kita begitu menikmati. Tapi saudara-saudaraku, walaupun kita merayakan Paskah dengan sangat sederhana. Tapi ingat saudara-saudara bahwa kuasa dari Paskah, makna dari Paskah itu tidak hilang di dalam kehidupan kita. Paskah melahirkan kita kembali, saudara-saudara. Paskah telah memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi ragu-ragu, saudara-saudara. Kapanpun saudara mati, kapanpun saudara dipanggil Tuhan, percayalah saudara-saudara bahwa ketika engkau percaya sungguh kepada Dia, maka engkau punya jaminan keselamatan. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan, jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena uang. Jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena perempuan. Jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena harta. Jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena jabatan. Jangan engkau tinggalkan Yesus hanya karena kenikmatan dunia ini. Semua yang kita dapat di dunia ini hanya sementara. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, tetapi melalui Paskah, Dia memberikan kepada saudara dan saya jaminan keselamatan yang kekal. Sekali lagi saya mengingatkan saudara bahwa uang kita, jabatan kita, harta kita, kekayaan, kemuliaan dunia ini
hanya mengantar kita sampai ke pintu lubang kubur. Tapi iman kepada Kristus akan mengantar kita sampai kerajaan surga. Memberikan jaminan keselamatan yang kekal bagi kita. Dan yang ketiga adalah melalui kebangkitan Kristus kita diberikan kemenangan. Kita telah diberikan kemenangan. Maut telah dikalahkan. Dan kita memperoleh keselamatan kekal. Selama kita ada di bumi, Kristus pun memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya problem, engkau mungkin saat ini punya persoalan dan pergumulan, dan mungkin membuat engkau hilang harapan, mungkin membuat engkau putus asa, mungkin membuat engkau tak berdaya. Dengarkan saya baik-baik. Melalui kebangkitan Kristus, maut saja dikalahkan. Apalagi hanya masalah saudara, apalagi hanya pergumulan saudara, apalagi hanya persoalan saudara. Dengarkan baik-baik. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Kristus dan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Serahkan setiap persoalanmu kepada Kristus. Serahkan setiap masalahmu kepada Kristus. Dan percayalah, Kristus akan memberikan kemenangan kepada engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara malam hari ini. Dan kiranya lewat renungan singkat yang saya sampaikan malam ini, saudara-saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi besok malam, dan mari kita berdoa. Hari ini kalau saudara punya masalah, angkat hatimu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau untuk engkau mampu mengalahkan setiap persoalanmu. Engkau jangan ditaklukkan lagi dengan persoalanmu. Atau mungkin hari ini engkau merasa bahwa engkau masih ragu, kalau seandainya malam ini engkau mati, engkau kemana? Percayalah, kalau engkau percaya sungguh kepada Kristus, maka kebangkitan Kristus memberikan jaminan keselamatan kepadamu. Malam ini engkau mati, kapan saja engkau mati. Bahkan Rasul Paulus ketika dia mengenal Kristus, dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia mati kapan saja, Kristus telah memberikan jaminan keselamatan kepada dia. Lalu yang berikut saudara-saudara, kalau malam hari ini mungkin engkau masih hidup di dalam dosa, engkau masih dibelenggu dengan dosa, angkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, saya percaya melalui kebangkitan Kristus mampu melahirkan kembali saya menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami bersyukur buat renungan ini Tuhan Yesus, bahwa walaupun kami hanya bisa mendengarkan melalui live streaming ini, tapi kami bisa mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin malam hari ini Tuhan, mereka masih dibelenggu oleh dosa, mereka masih diikat oleh dosa, dan mereka tidak mampu keluar dari dosa itu. Saya tidak tahu, tapi malam hari ini saya berdoa bahwa melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk dilahirkan kembali. Karena itu malam hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau mampukan setiap umat-umat-Mu, lepaskan mereka dari setiap belenggu-belenggu dosa. Atau mungkin hari ini Tuhan ada di antara kami yang masih belum punya kepastian keselamatan. Bahkan ada yang ingin meninggalkan Kristus, ingin meninggalkan Yesus. Mungkin karena uang, mungkin karena wanita, mungkin karena laki-laki, mungkin karena harta atau jabatan. Malam hari ini Tuhan, Engkau sadarkan kembali kami bahwa uang kami, harta kami, jabatan kami, kekayaan kami hanya mengantar kami sampai ke pintu lubang kubur. Tapi melalui kebangkitan Yesus, iman kepada Yesus mengantar kami sampai kepada keselamatan yang kekal. Kami punya jaminan keselamatan kekal. Kapan saja kami mati, kapan saja kami dipanggil pulang, kami percaya Tuhan bahwa kami telah memperoleh keselamatan yang kekal. Dan seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami sudah tidak takut mati lagi. Kapanpun kami mati Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami sudah ada di dalam tangan Tuhan dan kami memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kami hidup hari ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami Bapa supaya kami juga punya keyakinan bahwa melalui kebangkitan Kristus kami diberikan kemenangan. Menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas diri kami sendiri. Sehingga kami ditaklukkan di bawah kaki Kristus, supaya biar hidup kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan jaga kami, lindungi kami.
tutup bungkus kami, dan jauhkan kami dari sial, celaka, mara bahaya. Biar besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru untuk melanjutkan setiap aktivitas, tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami yang masih berusaha melawan pandemi corona yang sedang merajalela di seluruh dunia ini Tuhan. Khususnya di negeri kami ya Bapak. Kami berdoa buat pemerintah. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, berbagai upaya, cara yang mereka lakukan untuk bisa menghentikan virus ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan atas setiap rencana-rencana mereka. Kami berdoa buat setiap tenaga-tenaga medis yang ada di garis depan. Tuhan tolong mereka, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu. Keluarga mereka Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi ya Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang menderita akibat virus ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong mereka, Engkau jamah, sembuhkan mereka ya Tuhan. Orang-orang yang terkena dampak akibat dari virus ini Tuhan Yesus. Mungkin mereka mengalami dampak ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Beri kekuatan kepada mereka untuk mereka sanggup menghadapi setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Tuhan meteraikan firman Tuhan yang kami dengar malam ini di hati kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.